Haleluya, puji Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Jamli Tiko Alo dari Chicago. Hari ini saya akan memberikan renungan singkat dengan judul Hidup yang Dibaharui. Seperti apa hidup ini? Saya mau katakan kebanyakan orang Kristen setelah mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka bertobat, kemudian memberi diri untuk dibaptis, masuk dalam baptisan air, dan menjadi member salah satu jemaat lokal, tujuannya untuk bertumbuh lebih dalam mengenal Tuhan. Ini sesuatu yang tidak salah dan ini alkitabiah. Namun dalam tahap pertumbuhan iman seseorang, kebanyakan orang mengalami masalah dalam kehidupan pertumbuhan rohaninya. Mengapa ini terjadi? Ini dikarenakan karena mereka tidak memahami dengan benar dan mengerti secara utuh kebenaran firman, bagaimana hidup yang dibaharui di dalam Kristus Yesus. Saya punya keyakinan yang pasti bahwa apabila seseorang memahami pola hidup baru yang benar menurut firman Tuhan, maka secara otomatis orang tersebut akan mengalami pertumbuhan iman yang baik. Kedua, akan mengalami yang dikatakan kehidupan yang tidak stagnasi. Iman yang tidak stagnasi. Artinya iman yang hanya jalan dia tidak akan mengalami kehidupan yang demikian. Kalau orang yang memahami dengan benar pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kehidupan rohaninya tidak akan stay dalam level kanak-kanak rohani, atau yang dikenal dengan baby bajenggot, baby rohani di akhir zaman. Tetapi yang saya mau katakan, apabila seseorang memahami pola hidup baru yang benar sesuai dengan kebenaran firman, maka firman itulah yang akan mendewasakan seseorang untuk lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, sebagai question key-nya adalah pola hidup seperti apakah yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap orang percaya sehingga mereka akan mengalami pertumbuhan rohani yang benar, pertumbuhan rohani yang sesuai kebenaran firman. Tentunya firman Tuhan memberikan petunjuk bagi kita karena firman adalah sarana petunjuk praktis untuk kita alami, untuk kita pegang sebagai penuntun untuk saya akan mengalami dan menghadapi setiap proses, bahkan pembentukan Tuhan yang kita hadapi setiap saat, setiap hari. Nah, kita didorong untuk memiliki hati yang terbuka, hati yang mau menerima setiap pelajaran, bahkan menerima setiap petunjuk-petunjuk firman itu untuk memerdekakan dan untuk membaharui hidup kita. Nah, sebagai keynote saya pada hari ini, hal yang sangat penting untuk saudara lakukan dan untuk kita miliki sebagai yang hidup di akhir zaman ini, sehingga kita mengalami kehidupan yang dikatakan bertumbuh, kita berpusat hanya kepada Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Hal yang pertama untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus lakukan untuk memiliki pertumbuhan rohani yang benar dan berpusat kepada Kristus. Hal yang pertama adalah have a change of mindset, memiliki perubahan pola pikir.
Apa yang dimaksudkan? What it's mean have a change of mindset. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 di sana menjelaskan, mengingatkan, memimpin kita untuk mengerti bahwa if then you were raised with Christ, things which are above, where Christ is sitting at the right hands of God. Firman Tuhan menjelaskan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Seek those things which are above. Cari perkara yang di atas. Kenapa? Karena di atas itu di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Kalau kita mencari perkara yang berbicara kekekalan, perkara di atas itu berbicara Allah sendiri. Perkara di atas berbicara kerajaan Allah. Berarti kita mengizinkan Dia mengontrol pikiran kita, hidup kita. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan memiliki perubahan pola pikir adalah saudara mencari hal-hal yang di atas. Dan ditekankan dalam ayat yang kedua, Kolose 3 ayat yang kedua. Bukan hanya untuk mencari, bukan hanya seek those things which are above, tetapi diajarkan set your not on earth. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi selain kita mencari, firman Tuhan mengajarkan pikirkanlah, things above. Pikiran kita memikirkan perkara-perkara yang kekal, bukan yang di bumi. Kenapa harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas? Ayat 3 menjelaskan bahwa for you died and your life is hidden with Christ in God. Karena kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan. Perubahan pemikiran itu sangat penting. Pola pikir kita harus berubah menjadi pola pikir Kristus, bukan pola pikir dunia ini. Karena pola pikir dunia ini akan membawa iman kita semakin tidak bertumbuh. Tidak akan menjadi satu pribadi Kristiani yang berpikir secara benar, secara kerajaan Allah. Kalau pola pikir kita masih tertuju kepada dunia ini, masih disibukkan dengan hal-hal yang duniawi, memang tidak mudah untuk berpikir hal-hal yang di atas. Tetapi kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus, kita punya firman untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang di atas. Di atas berbicara, di atas sempurna, di atas berbicara mengenai Yesus itu sendiri. Pikirkan itu. Kalau kita memikirkan itu, berarti saudara dan saya mau mengizinkan pola pikir kita dikontrol dan dikuasai oleh Sang Firman itu, Yesus Kristus itu sendiri. Haleluya. Karena ayat, when Christ who live appears, then you also will appear with Him in glory. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Pegang ayat ini sebagai satu pegangan untuk saudara mengalami perubahan pola pikir, dan pola pikir yang berasal dari Kristus. Haleluya. Jadi orang-orang yang mau mengalami perubahan
Saudara dan saya yang mau dasarnya harus kepada Kristus Yesus, tidak ada yang lain. Kita harus mengalami pengalaman pribadi di mana kita dibangkitkan bersama Kristus. Orang yang dibangkitkan bersama Kristus artinya bahwa kita mengakui, menerima bahwa Yesus telah mati bagi dosa kita sekalian. Kalau Yesus telah mati bagi dosa kita, artinya bahwa kita telah ditebus oleh lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau yang baru sudah datang, artinya let us rise up with Christ. Bangkit di dalam Kristus untuk menjalani hidup yang baru dan teladan yang baru di dalam Kristus. Caranya untuk mengalami pemikiran pola pikir yang baru adalah surrender to God. Tidak ada yang lain, saudara. And set your mind on things above. Pikirkan, set your minds. Berarti kita mengontrol, mengatur pikiran kita untuk berpikir hal-hal yang kekal. Setelah itu, kita memikirkan hal yang kekal. Kita mencari hal yang kekal. Maka pola pikir saudara akan selalu tertuju kepada Kristus, bukan lagi di dunia ini. Memang kita masih di dunia, saudara. Artinya apa? Bukan sepenuhnya kita berharap kepada dunia ini, tapi kita mau berharap kepada Kristus. Jadi kebenarannya bahwa ketika saudara dan saya, Bapak Ibu dibangkitkan bersama Kristus, maka kita berpindah warga kerajaan. Bukan lagi warga tapi warga kerajaan. Warga kita adalah warga kerajaan. Nah, tabiat dari warga kerajaan Allah bahwa kita memikirkan hal-hal rohani yang sumbernya dari Bapa Surgawi. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu, izinkanlah pikiran kita dikontrol oleh pikiran Kristus. Firman Allah, Sang Firman, Sang berkuasa itu, Sang penebus manusia, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Hal yang kedua, yang untuk saudara dan saya lakukan, dan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, sehingga kita mengalami kehidupan yang bertumbuh, bukan stagnasi. Dan kehidupan kita akan berpusat kepada Kristus. Yang kedua adalah have change in lifestyle. Memiliki perubahan pola hidup. Jadi orang kepada Kristus, orang yang mengalami pertumbuhan rohani, adalah orang yang mengalami perubahan pola hidup. Kolose 3 ayat 5-7 menjelaskan, therefore put to death your minds are on the earth. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang duniawi? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Firman Tuhan katakan sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6 menjelaskan, mengingatkan kepada kita, because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Semuanya ini mendatangkan murka Allah. The sons of obedience itu artinya orang-orang durhaka, orang-orang yang menolak kebenaran firman. Orang yang memiliki perubahan pola hidup adalah orang-orang yang hal-hal yang duniawi, pikiran yang duniawi. Karena pikiran duniawi adalah mendatangkan murka Allah. Memang dahulu kita seperti itu karena kita hidup di dalam hal-hal yang demikian. Itu yang dikatakan di dalam ayat 7, Kolose 3 ayat yang ke-7. In which you yourselves once walk when
you live in them. Dulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi karena kita sudah hidup di dalam Kristus, maka pola pikir kita, pola pikir Kristus, tidak lagi berpikir secara pola pikir dunia. Maka kita harus menyerahkan ini sehingga memiliki pola hidup Kristus. Pola hidup Kristus itu adalah berbicara mengenai hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, seperti apakah ciri-ciri manusia baru menurut firman Tuhan? Menurut firman Tuhan, manusia baru itu adalah tidak lagi hidup menurut kebiasaan lama. Apa itu kebiasaan lama? Kebiasaan lama itu adalah kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Yang tidak berkenan kepada Allah, yang saya sudah sebutkan tadi di dalam firman Tuhan, Kolose 3 ayat 5-7. Jadi orang yang memiliki kehidupan baru, ciri yang pertama adalah mengutamakan Kristus. Ayat yang ke-10, mengenakan manusia baru. Orang yang mengenakan manusia baru itu adalah orang yang terus-menerus dibaharui. Every minutes, every hours, every days, every weeks, and every years. Tidak terkondisi dengan situasi. Setiap saat dibaharui untuk mengalami kesempurnaan seperti Kristus. Kita belum sempurna secara manusia. Masih makan daging kan? Masih makan pasta, Italian food. You eat Italian food? Yes, of course. Because kita hidup ini. Belum hidup di sorga, saudara. Tetapi Tuhan mau bahwa hidup kita dibaharui, dipulihkan. Sehingga kita mengalami kesempurnaan. Jadi hidup di dalam Kristus, cirinya adalah mengutamakan Kristus. Mengutamakan Kristus artinya mengenakan manusia baru. Dan manusia baru itu harus dibaharui setiap saat. Sehingga kita akan mengalami pengetahuan yang benar menurut gambarnya Allah. Haleluya, haleluya. Saya diberkati, saudara juga diberkati. Jadi ciri yang kedua, orang yang memiliki hidup yang baru adalah mematikan keinginan daging. Itu yang dikatakan Kolose 3 ayat 5-7. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Kita harus matikan. Semuanya ini mendatangkan murka Allah. Dan kita dahulu melakukan hal ketika kita masih hidup di dalamnya. Tapi sekarang kita hidup di dalam Kristus. Amin. Oleh karena itu kita harus matikan keinginan ini. Kalau ada hal-hal keinginan yang seperti ini ada timbul dalam hati kita, itu wajar kan, kita masih manusia. Tapi kita berdoa, Tuhan matikan keinginan ini. Matikan keinginan ini dalam nama Yesus. Saudara pasti bisa. Saudara pasti dibebaskan. Saudara pasti dipulihkan. Haleluya, puji Tuhan. Ciri yang ketiga, orang yang mengalami hidup yang baru, dia membuang segala sifat-sifat duniawi. Kolose 3 ayat 8 dan ayat 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Saudara, siapa yang nggak pernah marah? Semua pernah marah, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan jangan marah sampai matahari terbenam. Artinya jangan menyimpan amarah itu. Kita mau matikan, membuang semua sifat duniawi, amarah, gerakan, fitnah. Waduh, fitnah ini bahaya sekali, saudara. Ini menghancurkan organisasi, menghancurkan keluarga, menghancurkan gereja. Fitnah, saudara. Fitnah. Apakah saudara pernah difitnah? Enjoy the process. Bersyukur saja. Jangan balas. Memang tidak mudah menjalani ketika orang memfitnah saudara. Tapi hari ini saya diperhadapkan dengan jiwa-jiwa, dengan wajah, dengan hati yang mau melepaskan pengampunan. Di mana saudara dikontrol oleh Kristus. Saudara dikontrol oleh pola pikir yang baru, yaitu pola pikir Kristus. Kehidupan yang baru. Haleluya. Jadi ciri kehidupan yang baru adalah yang selanjutnya adalah mengenakan sifat-sifat kerajaan sorga. Apa itu sifat-sifat sorgawi?
Kolose pasal 3 ayat 12. Itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan, dan kenakanlah kesabaran. Yang harus kita miliki hari-hari ini, mengenakan sifat-sifat sorgawi. Haleluya. Sebagai conclusion, mengakhiri khotbah saya mau katakan bahwa Alkitab memberikan solusi dan petunjuk untuk kita menjadi orang-orang yang memiliki cara hidup dan pola hidup yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi pola hidup yang benar akan menentukan dan membentuk kehidupan seseorang untuk selalu percaya dan berfokus kepada Kristus. Berarti tidak lagi hidup menurut kebiasaan yang lama. Kebiasaan yang lama itulah hidup yang lama. Tapi kita dipimpin oleh kebiasaan yang baru, yaitu kehidupan di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi kehidupan yang baru adalah kehidupan yang menyenangkan dan berkenan di hadapan Allah. Kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Kehidupan yang selalu mengutamakan Kristus. Saudara mau mengutamakan Kristus hari-hari ini, saudaralah orang diberkati. Kehidupan yang berkenan di hadapan Allah adalah lebih menuruti kehendak Allah daripada keinginan kehendak manusia. Haleluya, puji Tuhan. Kehidupan di dalam Kristus adalah menanggalkan dan membuang sifat-sifat duniawi. Kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri, tapi kita punya firman, kita punya kuasa Roh Kudus yang akan merdekakan dan memampukan saya dan saudara untuk mengalami kemenangan. Puji Tuhan. Jadi kehidupan yang menyenangkan di hati Allah adalah saudara mengenakan sifat-sifat kerajaan Allah. Puji Tuhan. Sebagai ayat penutup, Kolose pasal 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kamu perkatakan, atau segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil saudara bersyukur kepada Bapa, kepada Allah kita, dan Dia akan menyempurnakan kita. Jadilah orang Kristen yang memiliki hidup yang baru dan memiliki pola pikir yang sesuai dengan kehendak Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.